kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di migas yang dimana kemarin kan kita ketahui bahwa beberapa sektor emiten khususnya di komoditas migas dan juga minyak dunia kemarin sempat melesat ya dikarenakan komoditas minyak Brent maupun juga WTI memang sedang happening karena masalah geopolitik di wilayah Timur Tengah. Tapi selain itu kita juga ketahui bahwa di Indonesia sendiri realisasi lifting minyak belum mencapai target yang maksimal. Namun ada salah satu emiten yang berusaha untuk merealisasikan lifting minyak tersebut untuk membantu atau menopang dari pemerintahan Indonesia sendiri. PT El Nusa Tbk atau dengan kode emitennya ELSA yang dimana juga kemarin mencatatkan kinerja yang cukup ciamik. Lalu bagaimana sih dengan prospek bisnisnya? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Namun sebelum membahas secara kinerja keuangannya dan juga pergerakan harga saham, kita mungkin akan membahas secara umumnya dulu ya. Yang dimana kita ketahui di era Presiden Jokowi sebelumnya realisasi lifting minyak justru merosot tajam yaitu sebesar 794.000 barel per day atau BPD pada 2024. Dan kemudian di tahun 2023 hanya menjadi 604.710 BPD. Yang dimana realisasi lifting tahun ini juga diperkirakan hanya menyentuh kisaran 500.000 BPD saja. Yang diketahui menurut data terbaru per Juli 2024 bahwa lifting hanya menembus sekitar 576.000 BPD. Padahal periode tahun sebelumnya di tahun 2023 tercatat 615.400. Jadi kita ketahui bahwa memang realisasi lifting di era Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi hanya 2 tahun saja atau hanya ada 2 periode di tahun 2016 dan juga tahun 2020 yang dimana targetnya tercapai. Kemudian di sini kalau kita lihat memang lifting minyak terus anjlok karena memang eksplorasinya cukup kurang ya di dalam negeri. Jadi kalau dalam catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Migas atau SKK Migas, aktivitas eksplorasi pada tahun 2022 hanya tercatat 30 sumur saja. Angka ini sangat jauh atau turun jauh dari tahun 1980 yang tercatat 179 sumur. Jadi memang tanpa eksplorasi maka Indonesia tidak akan mendapatkan sumber ladang minyak baru. Waktu yang dibutuhkan juga kita ketahui antara produksi dengan penemuan ladang juga semakin panjang. Sehingga semakin lama Indonesia menahan diri untuk melakukan eksplorasi tentu saja juga akan semakin lama produksi baru akan tercipta. Nah, kemudian bagaimana sih agar target dari lifting minyak itu tercapai? Salah satunya di sini anak usaha dari PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, PT El Nusa Tbk atau dengan kode emitennya ELSA di sini mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target produksi minyak yaitu sebesar 1 juta barel per harinya atau BPOD di tahun 2033 nanti. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yang caranya adalah ELSA terus mendorong penguatan bisnis dengan lewat optimalisasi capital expenditure atau CAPEX yang dimana targetnya mencapai 526 miliar sepanjang tahun 2024. Selain itu nantinya belanja modal dari ELSA akan dilakukan untuk mendukung bisnis jasa hulu migas, kemudian untuk penambahan mobil tangki BBM, ada juga untuk pembangunan fuel terminal untuk menopang bisnis distribusi dan logistik serta pembelian kapal namanya kapal AWB atau Accommodation Work Barge offshore untuk segmen bisnis penunjang energi. Dan di sini tentunya saja juga ELSA bertransformasi dalam pengembangan bisnis energi secara berkelanjutan. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangannya di sepanjang semester 1 2024? Ya, kalau kita melihat secara kinerja keuangannya, di mana El Nusa Tbk mencatatkan kinerja yang cukup ciamik di sepanjang semester 1, di mana labanya meningkat sebesar 77%. Kalau kita lihat di sini secara laba bersihnya ya, atau laba bersih periode berjalan, ataupun juga laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, karena di sini memang tidak ada kepentingan non pengendalian. Di sini labanya meningkat sebesar 77% dari 250,1 miliar menjadi 442,98 miliar rupiah. Memang salah satunya peningkatan laba bersih dari perseroan didorong dari peningkatan pendapatan. Jadi peningkatan pendapatan perseroan tercatat meningkat sebesar 8% dari 5,86 triliun menjadi 6,31 triliun rupiah.
Kemudian di sini juga menariknya memang selain dari peningkatan pendapatan, ada efisiensi dari beban pokok pendapatan. Karena kalau kita cek marginnya juga meningkat dari 9,44% meningkat sebesar menjadi 10,6% secara margin. Nah, kemudian dari distribusi laba bersih perseroan memang pendapatannya paling besar berada di segmen jasa hulu energi. Nah, kita bisa melihat selanjutnya rincian dari pendapatan perseroan. Ya, kalau kita lihat di sini untuk rincian dari pendapatan El Nusa sendiri, memang ada dua pihak, dari pihak ketiga dan juga pihak berrealisasi. Tapi untuk isinya sama, yaitu dari jasa distribusi dan logistik, kemudian ada jasa hulu migas, dan juga jasa penunjang migas. Jadi memang kalau kita lihat secara kontribusinya, paling besar memang ada di jasa distribusi dan logistik, yaitu di mana kontribusinya mencapai 50%. Kita bisa lihat secara angkanya, kemudian jasa hulu migasnya juga di mana berkontribusi sebanyak 41% dan jasa penunjang energi hanya sekitar 9% saja. Dan menariknya di semester 1 2024 untuk EBITDA dari Elsa sendiri atau pendapatan perusahaan yang belum dikurangi pajak, kemudian bunga, depresiasi, dan amortisasi itu meningkat sebesar 15% mencapai 769 miliar rupiah. Kalau kita lihat memang secara peningkatan EBITDA dari El Nusa sendiri memang meningkat dikarenakan laba operasional terutama di segmen jasa hulu, distribusi, dan juga logistiknya. Dan yang menariknya secara aset kalau kita lihat secara detail di laporan keuangannya, asetnya juga meningkat sebesar 13%. Yaitu dari 9,2 triliun per Juni 2023 menjadi 10,5 triliun pada Juni 2024. Selain dari sisi aset, ekuitasnya atau modalnya juga meningkat, yaitu sebesar 4,6 triliun pada Juni 2024 dari sebelumnya Juni 2023 sebesar 4,1 triliun rupiah. Nah, lalu bagaimana nih dengan valuasi dari El Nusa sendiri? Ya, kalau kita melihat dari perdagangan hari ini yang sudah ditutup ya marketnya, hari ini Elsa sendiri masih berada di level 486. Kalau kita hitung secara harga wajarnya, di mana harga wajar Elsa itu sebesar 638. Jadi di mana harga saham Elsa saat ini ya sebesar 486 per lembar saham masih murah atau masih jauh di bawah harga kewajarannya. Kita bisa lihat dari price book value-nya yang masih berada di bawah angka 1 atau 0,77 yang menandakan bahwa saham Elsa saat ini adalah murah alias under value. Secara sektoralnya sendiri atau price earning ratio-nya kita juga bisa melihat di sini price earning ratio-nya hanya tercatat 4,04 saja. Di mana diketahui bahwa per rata-rata industri di hulu migas berada di per 10. Jadi secara industri dan sektoral El Nusa juga masih tercatat under value atau murah. Kemudian kalau kita melihat secara margin perseroan mampu mencatatkan peningkatan menjadi 10,6%. Dari margin tersebut, perseroan mampu menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya sebesar 7,01%. Ini angka yang cukup baik. Dan dari sisi likuiditasnya juga cukup baik, berada di atas 100%, 149,52%. Sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup baik. Nah, dari kinerja yang cukup baik, kira-kira bagaimana sih performa dari kinerja harga sahamnya? Ya, kalau kita lihat di mana tadi laba bersihnya meningkat sebesar 77% sepanjang semester 1 2024. Kalau kita melihat track record kinerja harga saham dari Elsa, ini menyesuaikan ya dengan kinerja dari laporan keuangan perseroan, di mana secara year to date harga saham Elsa sendiri sudah melesat sebesar 23,35%. Jadi memang harga sahamnya naik sejalan dengan kinerja keuangan dari perseroan. Ya, kita bisa melihat bahwa kinerja saham dari El Nusa masih cukup baik karena labanya meningkat didorong dari beberapa kontribusi pendapatan yang juga meningkat. Dan kita bisa melihat bahwa market juga mengapresiasi saham Elsa, di mana tadi saham Elsa sepanjang tahun ini sudah melesat sebesar 23%.